Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan dosa besar yang pertama, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan memasuki dosa besar yang kedua yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Kata beliau, al-kabiratus tsaniyah, dosa besar yang kedua adalah qatlun nafs, membunuh jiwa. Dan yang dimaksud dengan membunuh jiwa di sini, yang termasuk dosa besar, adalah membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Nah, adapun kalau dengan alasan yang dibenarkan, seperti misalnya qisas, ada pemimpin yang menegakkan qisas, orang yang membunuh maka dibunuh juga. Demikian juga orang yang keluar dari agamanya, murtad, atau orang yang dirajam, maka ini tidak masuk. Ini tidak masuk. Nah, demikian juga kalau seorang misalnya membunuh tanpa ada unsur kesengajaan. Misalnya ada orang yang berburu, kemudian dia ingin membunuh buruannya, tapi qadar Allah tidak sengaja, sehingga melenceng dari sasaran, sehingga mengenai seseorang misalnya, akhirnya meninggal. Ini tidak ada unsur kesengajaan. Atau misalnya seperti yang banyak terjadi, tabrakan, maka ini juga tidak masuk dalam pembahasan ini. Jadi yang dimaksud adalah qatlun nafs, membunuh jiwa dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan. Dan perlu diketahui bahwasanya di dalam syariat kita ada 4 jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Ada 4 jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Yang pertama, jiwa seorang muslim. Dan ini sangat jelas. Jiwa seorang muslim tidak boleh dibunuh. Nah, haram darahnya. Kemudian yang kedua, jiwa kafir zimmi, yaitu kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, mereka membayar jizyah dan mereka tunduk kepada hukum-hukum yang diterapkan di negeri tersebut. Nah, dia tunduk kepada aturan-aturan yang diterapkan di negeri kaum muslimin tersebut. Yang ketiga adalah jiwa kafir mu'ahad, itu kafir yang memiliki perjanjian
dengan kaum muslimin untuk tidak melakukan peperangan. Dan yang keempat adalah jiwa kafir musta'min, yaitu orang kafir yang datang ke negeri kaum muslimin dan dia mendapatkan jaminan keamanan. Dia mendapatkan jaminan keamanan dari kaum muslimin dari negeri tersebut, walaupun satu orang yang menjaminnya. Maka ini 4 jiwa yang diharamkan, tidak boleh dibunuh: jiwa seorang muslim, jiwa kafir dhimmi, jiwa kafir muahad, dan jiwa kafir musta'min. Nah, maka ini 4 jiwa yang dijaga. Kemudian juga perlu diketahui bahwasanya di dalam syariat kita ada 5 perkara yang sangat dijaga. Ada 5 perkara yang sangat dijaga, yang disebut dengan istilah ad-daruriyat al-khams. 5 perkara yang dijaga. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya, mengikhlaskan ibadah itu kepadanya, tidak melakukan kesyirikan. Nah, sebab kesyirikan ini bisa merusak, bahkan membatalkan keislaman dan menggugurkan seluruh amalan-amalan sebagaimana yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Demikian juga tidak boleh melakukan perkara-perkara yang bisa mengeluarkan dari keislaman, seperti murtad, keluar dari Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, maka ini yang pertama, bahwa harus kita menjaga agama. Yang kedua adalah menjaga akal. Yang kedua adalah menjaga jiwa. Nah, menjaga jiwa. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qitalu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas, untuk menegakkan qisas dalam pembunuhan. Dan di akhir ayat dikatakan walakum fil qisasi hayat. Ya ulil albab la'allakum tattaqun. Di dalam qisas itu dan bagi kalian dalam qisas itu ada kehidupan. Kenapa dikatakan ada kehidupan? Karena ketika ditegakkan qisas, orang tidak akan membunuh. Mereka takut. Sehingga akan tercipta kehidupan di tengah masyarakat. Nah, maka jiwa itu harus dijaga, harus dijaga. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha, kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian itu haram atas kalian. Seperti haramnya hari kalian ini, itu hari Arafah. Seperti haramnya bulan kalian ini, itu bulan Zulhijjah. Seperti haramnya negeri kalian ini, itu negeri Mekah. Nah, maka jiwa seorang muslim itu sangat dijaga. Nah, bahkan nanti akan disebutkan hadis bahwasanya la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli nafsil mu'min. Nah, sungguh hilangnya dunia ini
itu masih lebih ringan daripada membunuh jiwa seorang mukmin. Nah, dihilangnya dunia ini itu ya belum apa-apa jika dibandingkan dengan membunuh jiwa seorang mukmin. Maka ini ya, perkara yang kedua yang dijaga. Yang ketiga adalah menjaga akal. Ya, menjaga akal. Karena itu ya, kita dilarang untuk melakukan perkara-perkara yang bisa merusak akal. Ya. Makanya khamar diharamkan. Kenapa? Karena ini ya akan merusak akal. Nah, demikian juga ya misalnya di masa sekarang ini ya narkoba, ekstasi, ya ganja dan obat-obat terlarang yang lainnya, ini semua adalah hal yang bisa merusak akal. Maka semua perkara tersebut adalah perkara yang diharamkan karena akal kita itu ya dijaga. Nah, dijaga. Kemudian yang keempat yang dijaga adalah hifdzul amwal, menjaga harta. Nah, menjaga harta. Karena itu ya anak kecil yang belum bisa mengatur hartanya, ya misalnya ada anak yatim ya yang belum bisa mengatur hartanya, maka tidak boleh diberikan kepadanya karena nanti dia ya bisa merusaknya, ya dia hambur-hamburkan atau dia rusak misalnya karena dia belum memiliki kemampuan untuk mengelola hartanya. Demikian juga ya mencuri ya adalah perkara yang dilarang di dalam syariat kita karena itu ada ya hukum potong tangan. Nah, orang yang mencuri maka dipotong tangannya. Nah, kenapa? Karena namanya harta manusia itu sangat dijaga di dalam syariat kita. Dan yang kelima adalah ya menjaga nasab dan keturunan. Ya, menjaga nasab dan keturunan. Karena itu ya di dalam syariat kita diharamkan perbuatan zina. Karena ini adalah hal yang bisa merusak ya keturunan. Nah, maka ini 5 perkara yang dijaga. Yang pertama adalah menjaga agama, yang kedua adalah menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat adalah menjaga harta, dan yang kelima adalah menjaga ya keturunan. Nah, maka ya di pembahasan yang kedua ini ya, beliau rahimahullahu taala memasukkan dosa besar yang kedua ya adalah membunuh jiwa. Nah, dan memang disebutkan dari sebagian as-salaf bahwasanya dosa besar yang paling besar setelah kesyirikan adalah membunuh jiwa. Ya, ini sebagaimana disebutkan dari sebagian as-salaf bahwasanya ya anna akbar al-kabair ba'da syirk al-qatl. Ya, dosa besar yang paling besar setelah kesyirikan adalah membunuh jiwa. Ya, membunuh jiwa. Nah, maka sebagian dari mereka berkata bahwa la a'lamu dzamban a'dhamu ba'da syirk minal qatl. Saya tidak mengetahui dosa ya besar yang paling besar setelah kesyirikan daripada ya pembunuhan. Nah, dan Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala ya menyebutkan dosa pembunuhan di urutan yang kedua di dalam kitabnya. Nah, kemudian kata beliau, qala Allah taala wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Surah An-Nisa ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang membunuh ya, seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya
dan Allah murka atasnya, dan Allah melaknatnya, dan Allah menyiapkan baginya adab yang sangat besar. Nah, ya, Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya menyebutkan di dalam tafsirnya, kata beliau, wa hadza tahdidun syadid wa wa'idun akid liman ta'ata hadza dzamba al-'azim alladhi huwa makrunun bisyirki billah. Kata beliau, ini adalah ancaman dan peringatan yang sangat keras bagi orang yang melakukan perbuatan dosa yang sangat besar ini, yaitu pembunuhan. Nah, yang mana dosa ini adalah dosa yang digandengkan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana nanti ada ayat yang berikutnya dalam surah Al-Furqan ayat 68. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara dosa kesyirikan dengan dosa pembunuhan. Nah, dari sini dikatakan bahwasanya wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh jiwa mukmin dengan sengaja, ya siapa saja, apakah itu laki-laki atau perempuan, ya apakah orang yang memiliki pendidikan atau tidak memiliki pendidikan, apakah itu orang yang berkulit putih atau berkulit hitam, ya orang Arab atau non Arab, ya orang Ajam, nah orang dari desa atau orang dari kota, siapa saja, semuanya masuk. Ya, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka Allah mengancam dengan 4 ancaman. Ya, Allah ancam dengan 4 ancaman. Yang pertama, diancam dengan neraka jahanam. Ya, dan dia kekal di dalamnya khalidan fiha. Nah, dan maksud dari khalidan fiha ini disebutkan oleh para ulama tafsir, di antaranya adalah Ibnu Katsir rahimahullah, kata beliau al-muqsud tawil, yaitu tinggal di dalam neraka tersebut dalam waktu yang sangat lama. Dia tinggal di dalam neraka tersebut dalam waktu yang sangat lama, saking lamanya sehingga seolah-olah dia kekal. Nah, walaupun tidak kekal selama-lamanya. Nah, tidak kekal selama-lamanya. Karena sebagaimana yang kita sudah sebutkan di muqaddimah bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa pelaku dosa besar selain dari kesyirikan itu berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengadabnya. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya. Allah akan mengampuninya. Dan kalau dia dimasukkan ke dalam neraka, maka tidak kekal selama-lamanya. Tapi dia nanti akan dikeluarkan dari neraka tersebut. Nah, tapi dia tinggal di dalam neraka dengan waktu yang sangat lama. Ini ancaman yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Dan kalau Allah murka, ya mau kemana lagi? Nah, Allah Subhanahu wa taala pemilik langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala pemilik surga dan neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah murka, Allah marah, maka tidak ada tempat berlindung selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka siapa yang membunuh jiwa, maka akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa la'anahu, Allah melaknatnya. Maksudnya dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wa andalahu adzaban 'azima, dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan baginya menyiapkan bagi pelaku pembunuhan ini adzaban 'azima, adab yang sangat besar. Nah, karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang itu berhati-hati. Jangan bergampangan dengan masalah pembunuhan ini. Pembunuhan itu adalah perkara yang sangat
besar ya balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ya Al-Imam Mujahid rahimahullahu taala berkata, "Man qatala nafsal mu'minata muta'ammidan ja'alallahu jazaan ya, ja'alallahu jazaahu jahannam wa ghadiba alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima." Kata Mujahid rahimahullahu taala, ya, barang siapa yang membunuh jiwa ya yang beriman dengan sengaja, ya, siapa yang membunuh jiwa dengan sengaja, ja'alallahu jazaahu jahannam, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan neraka jahannam. Dan neraka itu siksaan yang paling ringannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang memakai sendal dan ketika dia masukkan kakinya di sendal itu otaknya sudah meleleh. Ya. Ini neraka jahannam. Nah, ja'alallahu jazaahu jahannam, Allah membalasnya dengan neraka jahannam. Wa ghadiba alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, wa 'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan baginya ya azab yang sangat besar. Ini disebutkan oleh Imam Mujahid rahimahullahu taala. Maka sekali lagi terkait dengan persoalan membunuh jiwa, ini adalah ya perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, kita baca ayat selanjutnya. Nah, kata beliau, wa qala Allah taala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang tidak menyembah ilah, ya, orang-orang yang tidak menyembah ya ilah atau Tuhan atau sesembahan yang lain berserta atau bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya, ya, kecuali dengan alasan yang benar, illa bil haqq, wala yaznun, dan tidak pula berzina. Ini 3 dosa yang digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosa kesyirikan, dosa membunuh, dan dosa ya berzina. Nah, maka barang siapa yang melakukan hal itu, niscaya dia akan mendapatkan balasan dosanya, yaitu dia dilipat gandakan adab ya untuknya pada hari kiamat, dan dia kekal di dalam adab itu ya dalam keadaan terhina. Ya, wa yakhludu fihi muhana, dia kekal di dalam ya adab tersebut dalam keadaan hina. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, ya, orang-orang yang bertaubat kemudian ya melakukan amalan-amalan saleh, maka ya mereka ini Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan ya keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha ya penyayang. Ini ayat yang kedua yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, dan insyaallah taala kita akan menjelaskan ya, sedikit tafsir dari ayat ini pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Saya kira ini mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.